Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Rahmadani Batubara, NIM F1C419031, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus yang sekarang lagi menyerang negara kita. Nah, kali ini di video ini kita akan sama-sama belajar tentang lichen, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampunya Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Di video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar tentang lichen, di mana kita akan membahas apa itu pengertian dari lichen, klasifikasi lichen, jaringan tubuh lichen, dan reproduksi lichen. Nah, masuk saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari lichen. Lichen itu merupakan organisme simbiosis antara alga dan fungi, di mana alga dan fungi sama-sama berperan dalam tubuh lichen. Komponen alga penyusun lichen ini disebut fikobion, sedangkan komponen fungi penyusun dari lichen ini disebut mikobion. Pada tubuh lichen, jamur akan mendapat nutrisi dari alga fotosintetik, dan jamur akan melindungi alga dari kelembapan, proteksi diri dari sinar matahari, dan memberikan sumber mineral. Komponen penyusun lichen yaitu berupa alga. Alga yang menyusun lichen yaitu cyanophyce dan chlorophyce. Sedangkan jamur yang menyusun lichen yaitu Ascomycetes dan Basidiomycetes. Masuk ke kelas yang pertama, yaitu kelas Ascolichen. Kelas Ascolichen ini dia lichen yang penyusunnya berupa Pyrenomycetales, yaitu tubuh buah berupa Perithecium, dan Discomycetes, yaitu tubuh buah berupa Apothecium. Kelas kedua yaitu kelas Basidiolichen. Nah, kelas ini dia memiliki ciri-ciri yaitu talusnya berupa lembaran. Pada tubuh buah terbentuk lapisan himenium yang mengandung basidium yang berguna untuk pembuatan obat-obatan dan zat warna. Contoh dari kelas ini yaitu Cora pavonia. Selanjutnya ada bentuk talus dari lichen. Nah, talus lichen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama homoimereus, yaitu sel alga terdistribusi dalam hifa jamur, dan heteromereus, yaitu sel alga terdistribusi pada lapisan tertentu pada talus. Nah, berdasarkan bentuk talusnya, lichen ini terbagi menjadi 4 tipe atau golongan. Yang pertama yaitu folios. Folios ini bentuk talusnya menyerupai daun. Yang kedua ada fructicos, yaitu bentuk talusnya seperti tanaman. Yang ketiga ada krustos, yaitu berbentuk kerak pada batu. Yang keempat ada squamulos, yaitu memiliki pori-pori yang banyak yang ditemukan pada talus. Berdasarkan jenis alga yang menyusunnya, lichen dapat dibagi lagi menjadi pertama Chlorophysophilous, yaitu alga chlorophyta. Yang kedua Cyanophysophilous, yaitu alga yang menyusunnya berupa cyanobacteria. Dan yang ketiga Dipisophyllous, yaitu alga penyusunnya berupa gabungan antara chlorophyta dan cyanobacteria. Setiap jenis dari lichen ini hanya bisa hidup pada satu substrat saja. Dia tidak bisa hidup pada dua substrat. Dan pertumbuhan talus pada lichen ini tergolong sangat lambat, di mana warna talusnya umumnya ada yang abu-abu keputihan, hijau, kuning, hingga kemerah-merahan, bahkan kadang ada abu-abu kebiruan. Warna dari lichen ini juga kadang terkait dengan substratnya. Lichen ini memiliki habitat yang sangat bervariasi, yang itu dapat ditemukan di tanah, bebatuan, batang pohon, kaldera, tundra, dan lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan tubuh dari lichen. Jaringan tubuh lichen ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada korteks atas, di mana lapisan atas ini merupakan lapisan fungi. Terdapat juga hifa fungi. Lapisan ini tersusun dari pseudoparenchium padat,
juga mengandung gelatin. Lapisan ini akan menerima cahaya, menyerap air. Setelah lapisan ini ada lapisan kedua, yaitu lapisan alga. Dalam lapisan ini tersusun dari alga yang heteromoreus, yang berwarna hijau jingga dan terletak di bawah korteks. Yang ketiga ada lapisan medula, di mana pada lapisan ini tersusun dari hifa yang luas, hifa berdinding tebal, membentuk untaian dua pembuluh dan menyerupai jaringan bunga karang. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan korteks bawah, di mana pada lapisan ini tersusun hifa padat dan tampak berupa akar. Namun pada sebagian lichens ada yang korteks bawahnya ini tergantikan dengan resines. Selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi lichen. Lichen memiliki 4 cara reproduksi, yaitu ada soredia, fragmentasi, rejuvenensi, dan menggunakan spora. Pertama, soredia. Soredia ini merupakan cara reproduksi di mana sel alga yang membelah dibungkus oleh hifa jamur. Yang kedua ada fragmentasi. Cara reproduksi ini berupa terjadinya pemisahan tubuh lichen yang membentuk individu baru. Reproduksi ini bersifat vegetatif. Yang ketiga ada rejuvenescensi, di mana pada reproduksi ini banyak lumut kerak dengan bagian talus yang mati. Tetapi bagian yang muda pada talus akan terus tumbuh sehingga membentuk individu baru. Yang keempat menggunakan spora. Spora dihasilkan secara berulang, menghasilkan talus sesuai dengan jenisnya, dan dapat disertai atau tanpa disertai oleh sel-sel alga. Lichen juga memiliki struktur khusus. Struktur khusus dari lichen ada isidia, di mana isidia ini mengandung sel-sel fotobion terlihat sebagai tonjolan pada permukaan talus. Yang kedua ada lobula. Lobula ini merupakan pertumbuhan lanjutan dari talus lichen, berkembang dengan baik pada jenis folios dan sukar dibedakan dengan isidia. Yang ketiga ada resines, yaitu untaian yang menyatu dari hifa yang berupa kehitaman muncul dari kulit bagian bawah. Nah, resines ini tadi yang dapat menggantikan peran dari korteks bawah pada sebagian spesies lichen. Yang keempat ada tomentum. Tomentum ini muncul pada lapisan bawah. Kepadatannya kurang dari resines dan merupakan lembaran serat. Yang kelima ada silia. Silia berbentuk seperti rambut dan berhubungan dengan resines. Yang keenam ada sipela dan pseudosipela, yaitu hanya terdapat pada genus Dictam. Dan yang ketujuh ada cephalodium. Nah, kandungan kimia dari lichen ini sendiri sangat banyak. Lichen akan menghasilkan lebih dari 500 senyawa biokimia yang sangat unik. Senyawa tersebut akan mengontrol sinar matahari, mengusir herbivora, membunuh mikroba, dan mengurangi kompetisi dengan tumbuhan. Di antaranya berbagai jenis pigmen dan antibiotik yang juga membuat lichen sangat berguna bagi manusia. Bahkan lichen ini sangat bermanfaat bagi manusia dalam pembuatan obat-obatan, termasuk pembuatan zat warna juga. Lichen juga dapat dijadikan sumber makanan. Contohnya kladina, bahan obat, dan bahan pewarna, contohnya Rosella sp. Pada spesies Usnea sp itu akan menghambat pertumbuhan bakteri positif antitumor. Selain berguna sebagai bahan makanan, pembuatan obat, dan zat warna, lichen ini juga sangat berguna bagi lingkungan, di mana lichen biasa dijadikan sebagai bioindikator lingkungan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.